Sosok Dimas Kanjeng taat pribadi yang memiliki pengaruh besar di Probolinggo membuatnya dikenal oleh banyak politisi. Pada masa kampanye pemilihan presiden lalu, Mahfud MD yang saat itu menjadi ketua tim kampanye pasangan Prabowo-Hatta sempat mendatangi padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang pernah menggemparkan Indonesia tentang seorang pria yang mengaku bisa menggandakan uang. Namanya Dimas Kanjeng taat pribadi. Bayangkan ini, di sebuah ruangan mirip ruang tamu, disaksikan banyak pengikutnya yang takjub. Dimas Kanjeng duduk tenang. Tiba-tiba, tangannya bergerak ke belakang, seolah mengambil sesuatu dari balik tubuhnya. Dan yang muncul adalah segepok uang tunai. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali, sampai uang itu benar-benar menggunung di hadapannya. Orang-orang terkesima, percaya bulat bahwa pria ini punya kekuatan ajaib untuk melipat gandakan harta. Inilah salah satu momen paling ikonik yang membuat Dimas Kanjeng terkenal sebagai pemilik bank gaib. Dimas Kanjeng taat pribadi ini bukan orang sembarangan. Ia menyebut dirinya raja baru di Nusantara, lahir dari keluarga yang sebenarnya biasa saja, bahkan ayahnya seorang mantan polisi. Sejak kecil, ia dikenal pendiam dan misterius. Namun diam-diam mendalami ilmu kebatinan, terutama ilmu kejawen. Ia bahkan rela berhenti kuliah demi mengejar ilmu gaib ini, bertapa di tempat-tempat keramat, dan berguru pada tokoh-tokoh spiritual. Singkat cerita, dengan modal pernikahan dan tanah warisan sang istri yang berhektar-hektar, ia mulai membangun sebuah padepokan yang luar biasa megah. Luasnya mencapai 6 hektar, lengkap dengan gapura besar, masjid mewah, dan rumah pribadi yang menjulang. Ini semua dia bangun di Probolinggo, kampung halamannya. Tujuannya? Menarik banyak pengikut dengan janji kekayaan berlipat ganda, bahkan hingga 1 triliun rupiah. Siapa yang tidak tergiur dengan angka setinggi itu, kan? Padepokannya ini kemudian ramai didatangi ribuan orang dari berbagai latar belakang yang ia sebut santri. Mereka datang dengan satu harapan: uang mereka akan dilipat gandakan 1000 kali lipat, seperti yang dijanjikan Dimas Kanjeng. Saya tidak membela dia, tapi mengenai ilmu dan lain sebagainya, saya mendalami. Ilmu-ilmu yang digunakan oleh Kanjeng Dimas itu saya mendalami. Itu memerlukan ilmu yang menurut orang Jawa disebut ngelmu. Memang tugasnya agamawan itu, tokoh agama seperti itu. Salah kalau tidak mempertahankan. Tapi saya katakan, terlalu cepat kalau tiba-tiba mengatakan Anda kafir, Anda syirik, ini setan, ini jin. Saya yakini ini adalah ilmu Allah. Salah satu daya tarik utama Dimas Kanjeng adalah atraksi penggandaan uangnya yang sering direkam dan viral. Selain tumpukan uang yang muncul entah dari mana, ada juga video yang menunjukkan ia menghamburkan uang pecahan 50.000 dan 100.000 dari balik badannya. Para pengikutnya sibuk mengumpulkan hujan uang itu, semakin yakin akan kesaktiannya. Bahkan, ada kabar ia bisa mengeluarkan menu makanan seperti rawon atau bakso hanya dengan gerakan tangannya ke belakang. Seolah ia punya kantung ajaib seperti Doraemon, tapi ini kantung gaib. Namun, di balik semua keajaiban itu ada sebuah rahasia. Metode penggandaan uang ini sebenarnya adalah skema Ponzi. Para santri diminta menyetor uang mahar, dan uang itu kemudian digunakan untuk membayar janji-janji kepada investor sebelumnya. Jadi, uang yang seolah bertambah itu sebenarnya adalah uang dari pengikut baru. Ini adalah sistem penipuan yang cerdas, yang membodohi ribuan orang yang haus akan kekayaan instan. Dimas Kanjeng memiliki 2 tangan kanan, yaitu Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, yang bertugas mengumpulkan uang dari para santri. Namun, seiring waktu, janji manis Dimas Kanjeng tak kunjung terbukti.
uang para santri tak kunjung berlipat ganda dan tekanan untuk pengembalian pun meningkat. Ismail dan Abdul Ghani pun mulai tertekan. Ketika Ismail dan Abdul Ghani mulai menagih dan mengancam akan membongkar kedok Dimas Kanjeng, sebuah tragedi terjadi. Mereka berdua diculik dan dieksekusi oleh utusan Dimas Kanjeng. Ismail ditemukan tewas di kubur dangkal, sementara Abdul Ghani dibuang telanjang bulat di bawah jembatan. Dimas Kanjeng bahkan membayar ratusan juta rupiah untuk melenyapkan mereka. Kasus ini akhirnya terungkap setelah salah satu korban penipuan, Dimas Kanjeng, melaporkan kerugian miliaran rupiah. Penyelidikan polisi kemudian mengungkap fakta mengerikan di balik hilangnya Ismail dan Abdul Ghani. Pada 22 September 2016, Dimas Kanjeng taat pribadi akhirnya ditangkap oleh ribuan polisi yang mengepung padepokannya. Penggeledahan di rumahnya juga mengungkap kebenaran pahit. Polisi menemukan printer untuk mencetak uang palsu, perhiasan palsu, dan mata uang asing yang digunakannya untuk meyakinkan para pengikut. Kisah Dimas Kanjeng adalah cerminan dari godaan kekayaan instan dan bahaya kepercayaan buta. Ia berhasil mengumpulkan aset miliaran, bahkan triliunan rupiah dari para pengikutnya. Namun, semua itu berakhir di balik jeruji besi, mengungkap bahwa di balik atraksi keajaiban itu hanyalah sebuah tipuan belaka.